Ya, gini. Logikanya begini. SK saya sudah turun. SK guru besar. Tapi yang menurunkan jangan Win Malang atau Kemenak. Kemenak gak usah. Jangan memproses bila ingin. Gak usah diproses. Berkas itu bakar saja. Saya akan bikin berkas sendiri, diajukan oleh Unisma, ditandatangan oleh rektor sekarang. Kalau saya diangkat menjadi dosen Unisma, pertama saya diangkat dulu, gitu. Pertama saya diangkat dulu jadi dosen Unisma. Lalu usulkan saya pensiun dini, saya mundur dari UIN Malang. Ini logikanya. Saya akan mundur dari UIN Malang, jadi UIN Malang jangan punya Profesor Mim, nggak boleh. Aku tidak bangga dengan UIN Malang. Kalau dulu bangga, kebanggaan Yai Mim adalah Unisma. Dan kampus Unisma ini akan menjadi kampus internasional. UIN Malang saya jamin tenggelam, kecuali rektornya diganti. Siapa penggantinya? Kiai namanya Sutaman, biasa dipanggil Yai Irfani. Doktor Kiai Haji Sutaman MA, orangnya baik, tulus ikhlas. Ingat, UIN Malang itu tidak hanya spiritualitas. UIN Malang itu didirikan oleh Profesor Muhammad Kusnu, orang hebat ya. Dialah pendiri awal mula daripada adanya perguruan tinggi termasuk Unisma. UNU namanya dulu, Universitas Nahdlatul Ulama. Dan kemudian pernah di Malang ini rektornya Bapak Kiai, ya Allah Gusti, aku pelajari lewat-lewat tapi jeneng enggak, ya Allah. Beliau biasanya kalau ngaji kan menjadi sambutan di Masjid Agung Jamek, biasanya kan selalu mengundang Yai Yasin Yusuf, dan beliau selalu memberikan sambutan. Yai Yasin, ya Allah Gusti, aku selalu dirangkuli. Aku dirangkuli saat nggak ngerti. Mohon maaf, aku nggak berdusta ya. Aku dirangkuli dan beliau bilang, terus no ya nak, nanti gitu. Saya tidak akan mau jadi guru besar UIN Malang kecuali biar puas Mufidah. Saya akan memenjarakan Mufidah kok. Dan bila perlu rektornya juga. Kenapa? Ya ini menghalangi saya loh. Saya 2013 mestinya sudah profesor, tapi saya mikir nggak mau. 2023 dinyatakan suratnya dinyatakan verified saya oleh Dijen Dikti. Tinggal nunggu SK saja, ya toh? Dinilai SK turun, selesai. Saya mestinya bersama Profesor Uril Bahrudin, murid saya dia, bukan murid ya. Dia masuk ke Stein Malang itu dulu ngasih tenis saya dulu itu. Namanya Fandal Khitab Al-Arabiyah. Ya logika mantik itu loh. Hidup Unisma. UIN tenggelam. Kenapa? Kalau ada rektor selingkuh dengan Maret 2, apa yang terjadi? UIN tenggelam. Woi, UIN tenggelam. Malang tenggelam. UIN Malang tenggelam. UIN Malang tenggelam. Yang jaya adalah UNN, yang jaya adalah UB, yang jaya adalah Unisma. Rektornya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Imam Muslimin MAG. Mana orang disuting rek? Habis tuh? Enggak, tadi kena Oh iya. Aman Pak, aman. Asu kabehnya nih. Wis mulai dari RT, wis ora sing bener ya. RT tukang mangan baterpe, bendahara RT tukang mangan baterpe, mantune bendahara tukang mangan baterpe, keamanan tukang mangan baterpe, wis pokoke iki kampung baterpe iki. Gila lah, apalah. Tapi semua pertanyaan BAP itu dijawab sesuai pertanyaannya. Silakan kalian simpulkan sendiri. Kalau kalian masih bilang itu gila, kalian yang gila. Masa orang gila nanya jawab BAP semua, dijawab sesuai pertanyaan dan tidak kemana-mana. Tak pindah pasal pertanyaan berikutnya. Tak ke pasal berikutnya. Tak ke pasal berikut. Ayo. Kalau orangnya bisa jawab sedetail itu dan daya ingatnya tinggi loh. Tanggal 15 Juli orangnya di mana, jam 17 orangnya di mana, jam 18 orangnya di mana, itu dijawab dalam BAP. Dan hari apa, jemput istrinya pulang umroh tanggal berapa, jam berapa, detail. Kalau orang gila masa bisa?
Yuk. Gue nggak ngajak lo setuju, tapi gue ngajak lo berpikir. Masih ingat nggak kasus Trans 7 yang didemo oleh para santri dan juga ulama terkait dengan tayangan mereka yang menggambarkan kehidupan di pesantren? Waktu itu heboh banget kan, demonya tuh bener-bener besar-besaran tuh. Karena Trans 7 bikin redaksi video kayak gitu. Tapi kenapa ketika ya Imim ini dia bikin video jelas, dia live menistakan ayat Al-Quran, kok kayaknya semua diem ya? Udah jelas dia itu melakukan penistaan agama. Yang mana udah jelas-jelas dia itu ngubah ayat suci Al-Quran jadi tewel. Tapi kok gue heran, mereka-mereka yang kemarin demo itu kok nggak demoin ya Imim ini ya? Padahal itu udah jelas-jelas banget menistakan agama. Tapi kok nggak ada yang laporin atau speak up atau rame-rame kayak Trans 7 kemarin lah. Apa mungkin karena dia punya label kiai ya? Superior banget kayaknya ya label itu. Kali ini seriusan tanya sama Polresta Kota Malang. Kok bisa ya lama banget nangkap ya Imim ini? Status dia udah tersangka. Kemudian rumah dia juga jelas. Dan ini rasanya juga nggak susah dicari ya Imim ini ya. Dan terbaru kan hari ini dia lemparin lagi batu sama tai ke rumahnya Pak Yono. Apa mesti nunggu korban dulu atau gimana ya? Jujur gue murni bertanya karena gue nggak tahu, gue nggak ngerti alur seorang polisi itu buat nangkap seseorang itu kayak gimana. Karena gue sebagai awam hanya mengerti ketika dia udah berstatus tersangka, yaitu udah sah untuk ditangkap. Tapi sampai dengan detik ini kayaknya masih belum juga ditangkap. Tapi request gue tetap ya Pak Pol, kalau boleh kasih dia akses live sejam aja setiap hari, supaya dia bisa live di penjara. Kita pengen tahu gimana kegaduhan di dalam sel. Terima kasih. Pak Yaimin, kenapa Pak Yaimin jadi begitu? Hah? Heran deh. Pertama gue kan ngebela banget Pak Yaimin. Karena kan Pak Yaimin kelihatannya tuh diintimidasi sama masyarakat sekitar. Sama Sahara. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi begitu? Pak Yaimin ini kayaknya cari gara-gara deh. Gua kan ngeliatnya tuh Sarah tuh udah diem-diem aja, udah anteng. Kenapa sekarang Pak Yaimin jadi kayak gitu? Apa-apa dikontenin, pakai bilang katanya ngirain istrinya dikontenin. Aduh Pak, kayak gini ya ternyata ya Bapak ya kelakuannya ya. Sumpah ini adalah plot twist paling parah di awal tahun 2026. Masih ingat ya Imim? Tokoh agama sekaligus dosen yang kemarin dibela mati-matian sama netizen pas berantem sama tetangganya. Sekarang netizen yang dulu belain dia malah balik nyerang dan ngerasa kena prank besar-besaran. Dulu semua orang ngira dia adalah korban kezaliman tetangga. Tapi setelah tetangganya pindah rumah, sifat aslinya justru makin ganas. Bukannya tenang, ya Imim malah mulai neror tetangga lainnya secara terang-terangan. Bahkan sampai berani disiarin secara live. Kerja bagus. Gak hanya itu aja, banyak banget hal lain yang ngebuat dia tambah viral. Mulai dari dia mengganti salah satu kata di surat Yasin menjadi tewel. Tangsil azizil tewel. Tangsil azizil tewel. Nyumpahin mantan tetangganya dengan kalimat kotor. Mudah-mudahan Pak Sofyan bosok. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Suhara bosok. Dan video asusila dia dengan istrinya yang katanya tersebar di internet. Kabar terbarunya, per video ini dibuat dia sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Malang karena kasus pornografi. Kok netizen kita ini masih aja ketipu sama modelan alim-alim kayak gini? Padahal yang ini juga Dan yang sangat amat saya muliakan, satu-satunya di Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Saya mohon, selamatkan Indonesia. Selamatkan kampus kami dari, ya Allah. Para netizen dan para ulama, para kiai di Indonesia, wabil khusus Romo Kiai Miftahul Akhyar, wabil khusus kepada yang saya cintai dan saya hormati, guru saya Romo Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, yang saya muliakan Gubernur Jawa Timur Ibu Khafifah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, yang saya muliakan Bapak Safri Samsudin Menteri Pertahanan, yang saya muliakan Mas Fauzan, Profesor Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan, yang saya muliakan Profesor Muhajir, yang saya muliakan Profesor Malik Fajar, mohon maaf guru saya,
Mohon maaf, saya kalau menyebut dia nangis. Beliau orang baik, Profesor Malik Fajar. Mohon maaf, yang saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Husnu. Beliau telah memberi kuliah bersama saya tentang hukum adat. Profesor Muhammad Husnu. Yang saya muliakan Profesor Dr. Kunto Joyo Miharjo, guru saya filsafat positivistik. Yang saya muliakan Profesor Dr. Imam Suprayogo. Yang saya cintai Gus Yakut, mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang sekarang sedang dizalimi. Yang saya muliakan Gus Ikdam. Yang saya muliakan Mas Gibran. Yang saya muliakan Pak Jokowi. Dan yang sangat amat saya muliakan satu-satunya di Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Saya mohon, selamatkan Indonesia. Selamatkan kampus kami dari, ya Allah. Saya mohon dengan hormat supaya kampus UIN Malang yang sudah dibangun dan dibesarkan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo ini diselamatkan dari kehancuran. Eman dan kasihan. Semua orang sudah sangat percaya, bahkan dunia mempercayainya. Syekh Abdurrahman As-Sudais sangat cinta dengan Pak Imam Suprayogo. Syekh Su'ud As-Surem sangat mencintai beliau. Bahkan sahabat saya, teman saya, Dr. Syekh Abdurrahman Al-Hudayfi, Imam Besar Masjid Nabawi, pernah kirim salam lewat saya kepada Profesor Imam Suprayogo. Beliau sangat sayang. Wallahi ana uhibbuhu, wallahi ana uhibbuhu. Beliau bilang begitu di depan di belakang Masjid Nabawi, di dekat makam Baqi para sahabat. Beliau menyampaikan sama saya, "Balligh minni salam, salim li akhi fillahi Profesor Ustadz Dr. Imam Suprayogo yang telah membangun fondasi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di UIN Malang. Dulu itu kampus kecil, sekarang menjadi kampus besar yang mampu mengantarkan ulama yang intelek profesional dan intelek ulama yang profesional yang memiliki 4 kekuatan, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, ketinggian ilmu, dan kematangan profesional. Saya mohon kepada semuanya, Pak Menteri Agama khususnya, tolong selamatkan kampus kami. Jangan sampai ada perselingkuhan di dalam itu, ngisin-ngisini Pak Habib, Pak Dr. Zainal Habib yang diangkat oleh Ibunda Profesor Dr. Hajah Ilvi Nurdiana, MSI, MCAM, MCUM apa, saya nggak hafal, mohon maaf.